Oke. Di perkuliahan elektronika analog, saya memang belum menjelaskan secara lebih detail bagaimana cara kerja dari rangkaian inverter tegangan, tapi secara umum fungsi dari rangkaian inverter tegangan adalah mengubah tegangan AC menjadi DC, kebalik DC menjadi AC. Belum. Kalau yang merubah tegangan AC menjadi DC itu namanya rangkaian penyiaran, tapi ternyata ada rangkaian bisa mengubah sebaliknya, yaitu dari tegangan DC menjadi tegangan AC. Nah, contoh rangkaian inverter mungkin ada di sini yang punya ya, yang kalau PLN padam, listrik dari PLN padam, tapi ada rangkaian atau alat box gitu, dalam bentuk box, bisa terhubung ke jaringan AC atau jaringan listrik yang ada di rumahnya. Jadi bisa tetap menyalakan lampu neon, lampu bolam, lampu LED dan sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai rangkaian inverter tegangan. Jadi menyediakan tegangan AC dari sumbernya DC, yaitu aki. Jadi di sini bukan genset ya. Nah, itu yang akan kita buat rangkaiannya sekarang, dan saya sudah buat versi yang saya buat itu ada IC 555-nya. Jadi kalau rangkaian inverter itu sangat banyak modelnya dan terus dikembangin ya, karena penggunaannya cukup banyak. Nah, tapi tentu kompleksitasnya tinggi. Makanya biasanya kalau di mata kuliah elektronika analog jarang menambahkan. Tapi kalau saya tak ajarin supaya ada gambaran, nanti kalau ada yang tertarik bisa mengembangkan sendiri. Nah, yang saya buat ini di Proteus ini saya dapat dari internet, itu menggunakan IC 555. Ada juga yang hanya menggunakan transistor saja. Oke, sekarang kita ke rangkaian Proteus. Nah, seperti ini rangkaiannya. Jadi di sini ada IC 555. Ini apa fungsinya? Masih ingat? IC 555 menghasilkan apa? Titik-titik. Pembangkit tegangan kotak-kotak. Oke. Salah satunya menghasilkan tegangan pulsa kotak-kotak. Benar. Jadi ini inputnya dengan di key ini ya. Key ini menghasilkan. Nah, di sini ada switching on off maksudnya switching oleh transistor ini, dan plus dari C2 itu menghasilkan sinyal sinus. Di sini kan kita akan coba menghasilkan sinyal sinus. Karena apa? Karena sinyal AC yang dibutuhkan itu adalah sinyal sinusoidal atau sinyal sinus. Nah, outputnya adalah di sini tegangan AC-nya nanti sebesar sekitar 220 volt. Nah, inputnya ini baterai. Jadi dengan baterai 12 volt bisa menghasilkan tegangan AC 220 volt. Jadi itu kelebihan dari inverter. Makanya banyak digunakan, banyak diterapkan. Nah, ini yang contoh sederhananya yang akan kita buat hari ini. Jadi silakan bisa dibuka prosesnya dan dibuat. Nanti kalau ada yang sudah selesai bisa share screen, kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian kalau ada yang mau bertanya selama proses pembuatan rangkaian, silakan ya. Sama, satu lagi, settingan yang belum saya tunjukkan adalah settingan trafo. Kira-kira dari rangkaian ini, kalau dilihat, trafo yang digunakan di sini digunakan untuk menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan.
menaikkan karena tegangan dari ini kan udah 12 volt. Ya di sini juga walaupun AC pasti rendah. Nah, sedangkan yang kita butuhkan 220, maka harus ada trafo. Oke, maka kalau menaikkan tegangan lebih besar lilitan di sekunder apa primer? Primer yang kiri, sekunder yang kanan. Sekunder. Sekunder ya. Jadi nanti harus lebih besar atau lebih banyak jumlah lilitan yang sebelah kanan daripada yang input kiri. Kalau 250 trafo-nya ya, sekarang kita lihat ya settingan. Karena hitung-hitungannya di sini enggak 250, jadi 220 kan yang kita inginkan di sini. Nah, di sini kan banyak faktor ya, ada C dan sebagainya. Jadi kita gunakan yang 290. Perbandingannya ya, 1 berbanding 290 Henry. Jadi primarinya 1 Henry, sekundernya 290 Henry. Silakan di setting nanti. Trafo ini 1 berbanding 290. Dicatat atau diingat. Trafonya nanti primernya 1, sekundernya lebih besar karena menaikkan tegangan di sisi sekunder 290 Henry. Oke, silakan bisa dimulai. Dibuat dulu rangkaiannya. Yang belum presensi, coba tak kopikan lagi ya. Link presensinya silakan presensi yang merasa presensi. Pak, itunya bisa di close nggak? Oh ya. Terima kasih, Pak.
Pak, nanti hasilnya itu pakai grafik ya, Pak? Gimana? Iya, kan osiloskop kan. Ya, Pak. Ini ada yang belum presensi. Silakan yang belum. Pak, bisa ke Proteus lagi nggak, Pak? Tadi lupa SS. Iya, Pak. Jadi nggak sadar aku ke situ. Ya. sorry. Aku tadi nggak sadar ke sikap. Jadi aku lagi ngisi pertemuan.
Oke, ada yang sudah selesai? Jadi hasilnya seperti ini ya, coba diperhatikan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi outputnya sekitar 20-an, tentu nggak stabil ya, karena ini AC juga. Sini 13. Nah, outputnya seperti ini. Jadi menyerupai sinus. Jadi nggak murni sinus banget, tapi ini sudah cukup bagus ya. Nah, yang biru ini ada yang tahu keluaran dari apa yang biru? IC 555. Oke, keluaran dari IC 555 yang ini kan kita hubungkan ke sini yang biru. Sedangkan yang kuning ini output dari inverter 220 volt. Nah, kalau nanti ketinggian, saya ulangi lagi ya, untuk ngatur gelombang di osiloskop yang dibutuhkan adalah volt per diff dan time per diff. Volt per diff ya ada V, MV kan, milivolt, volt. Kalau time per diff, milisekon, mikrosekon. Jadi supaya nggak bingung mana volt per diff, mana time per diff. Kemudian fungsinya apa? Kalau volt per diff mengatur tinggi gelombang, amplitudo, coba kita lihat. Jadi kalau masih gini-gini bingung diapain, ya ditinggiin aja. Kemudian kalau ada yang kayak gini, jauh gini ya, ada juga tadi yang bingung, Pak kok nggak berhasil? Ini berhasil, cuma atur kerapatan gelombangnya menggunakan time per diff. Mau serapat apa juga, nah disesuaikan pas mungkin. Oke, jadi terus kalau ke atas gimana? Soal posisi ya udah turun posisi. Kalau mau pas di tengah, klik 2 kali. Oke, jadi seperti itu hasilnya. Silakan mulai untuk share screen secara bergantian. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Setelah itu silakan share screen. Buat laporannya juga. Ya, laporannya sederhana saja, makanya gambar tadi, kemudian outputnya, kemudian secara umum ininya ya, cara kerja inverter secara umum. Kayak di tugas kemarin, secara umum saja singkat, berapa baris. Soalnya mingguan harus ada laporannya. Jadi gambarnya, outputnya, hasil osiloskop sama penjelasan cara kerja inverter secara umum. Secara umum ya, jadi bisa dicari. Oke, silakan mungkin ada yang mau mulai share screen. Saya Pak, mau mulai Pak. Ya silakan mulai. Langsung live ya, boleh. Gantian live, gantian karena bentar lagi ya setengah 6. Udah muncul belum Pak? Oke, sudah. Saya mau nanya Pak, kok Ya. outputnya nggak tetap ya? Berubah-berubah outputnya? Ya karena pertama ini apa namanya AC, yang kedua AC ya. Kemudian yang kedua ini kan switching ya, tahu switching on off. Oh iya Pak. Dan itu cukup berpengaruh ya. Apalagi nanti kalau suatu saat mendesain rangkaian asli ya, lebih mumet lagi, kok nggak stabil, nggak sesuai. Banyak faktor yang mempengaruhi. Oh iya, Oke, baik Pak. Oke. Stop Pak ya? Ya silakan. Boleh klik. Oh iya baik Pak. Izin lift. Oke, silakan. Silakan ganti-gantian. Izin Pak share screen. Ya silakan Mas.
Ya, lihat ya Pak. Oke. Silakan boleh deh, Mas. Makasih Pak. Oke. Izin. Ya, silakan Mas. Saya dulu nih Pak.